Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan talk show bersama Bapak Bupati Jember Hendy Siswanto selaku Koordinator Wilayah Adkasi Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan karena kita semua tahu bahwa situasi pandemi ini masih belum berakhir ya Pak ya. Ini tantangan tersendiri Pak, apalagi seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak. Sektor pertanian dan pariwisata menjadi hal yang jelas nyata untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi gitu Pak. Tapi bagaimana Pak langkah yang harus diambil kemudian ketika pandemi ini masih belum jelas nih Pak kapan berakhirnya gitu Pak? Ya. Nah ini bagus ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Yang pertama nih Mbak ya, saya ini sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Jember, saya penanggung jawabnya. Dan ada struktur di bawahnya, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres dan semuanya ada di bawahnya. Dan itu kami sudah melakukan melakukan tracing semua di lokasi, melakukan PPKM di setiap lokasi-lokasi untuk mensosialisasikan itu. Terus tidak hentinya sampai siang malam kami lakukan itu. Namun demikian, kuncinya itu ada sederhana Mbak Vera, bahwa COVID ini bisa selesai kalau kita semua masyarakat ini taat. Masyarakat ini mau melaksanakan. Bahwa pemerintah ini sudah punya 5M, sudah punya 3T. 5M ini dilaksanakan, 5M saja, nggak usah 3T, biar 3T kami saja yang melaksanakan. 5M itu apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya, tidak menjauhi kerumunan, menghindari kerumunan. Yang terakhir ini kalau nggak ada perlu nggak usah keluar, ya, nggak usah mobilisasi kita, mobilitas kita kurangi. Ini saja 5. Ini kebanyakan 5 ada 3 aja nggak apa-apa dah. Pakai masker jangan lupa, pakai masker, terus cuci tangan dan jaga jarak. Ini saja 3 dulu. Lakukan ini. Kalau ini dilakukan benar, insya Allah pemutusan mata rantai COVID ini tidak akan menyebar, Mbak. Ya, tidak akan menyebar. Dan ini bagaimana menyampaikan ke 2,5 juta penduduk Jember. Media kami speed terus media. Tapi tidak semua lihat media, Mbak. Medsos ataupun tidak semua. Mungkin di sekitar 30% masyarakat Jember nggak punya HP. Nggak punya HP, lihat di pegunungan banyak yang tidak ada daerah black spot, masih ada kita punya titik-titik. Dan itu apalagi orang yang sekarang kondisi saat ini ekonomi sulit seperti ini, mereka peduli amat dengan masker. Terus bagaimana mensosialisasikan? Kita semua punya kewajiban yang sama untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Ingat bahwa COVID ini tidak mengenal siapapun mereka dan resiko tertingginya adalah nyawa melayang. Terus bagaimana ini COVID harus kita maknai bahwa keseriusan kita masing-masing untuk melihat COVID ini harus benar-benar ditaati aturan yang ada, satu. Yang kedua, pertanyaannya tadi kita masuk bahwa saat ini ada COVID Delta modelnya, dan ini sangat berbahaya sekali, dan jarak sentuhnya itu sampai 2 meter, Mbak. Karena Delta ini mungkin dari India gini, Delta. Mungkin kenapa kok jauh, kok nyentuh gitu ya. Mungkin banyak menari itu kali mungkin ya. Banyak menari lompat-lompat dia, nyentuh gitu. Aduh, sedih juga kita. Namanya Delta dari India. Bagaimana antara COVID dan ekonomi, ya kan? Dua-duanya penting nih, dua-duanya. Ekonomi penting untuk isi perut nih. Perut ini tidak bisa dinegosiasi, kecuali Ramadan. Ramadan juga siang sampai maghrib aja. Maghrib harus makan kita, tetap perut ini. COVID di samping kita. Jadi antara ekonomi dan COVID beriringan ini. Yang harus kita lakukan, harus kita membiasakan hidup, itu namanya new normal tadi. Membiasakan kehidupan bahwa di sekitar kita masih ada virus. Dan itu terus ditancapkan di pikiran kita. Kalau di sekitar kita ini ada virus, artinya kita harus safe, harus hati-hati. Memakai masker, pakailah itu. Yang mengingatkan sekitarnya, saling mengingatkan. Yang kedua, kita ekonomi harus berjalan, tetap bergerak. Tetap bergerak artinya apa? Transaksi jual beli, pasar harus tetap buka. Tetap buka. Fungsi pemerintah itu gas dan rem. Gas dan rem. Kita gas ekonomi kita pada saat COVID kita turun, kita gas ekonomi kita. Kita mungkin agak ngelonggarkan sedikit, buka semua pasar. Dalam melonggarkan bukan tidak boleh tidak pakai masker, tetap pakai masker, cuman kegiatan-kegiatan ekonomi kita buka. Tapi begitu COVID-nya ini naik, kita rem nih ekonominya. COVID-nya naik, ekonominya kita rem. Seperti apa? Kita bubarkan, kita batasi jam 7 malam, tutup semua toko. Kafe kita kurangin, gitu. Itu hidup beriringan.
Kenapa dikurangin ekonominya? Supaya tidak terjadi kerumunan dan Mbak yang COVID ini bisa kita putus mata rantainya Mbak Vera. Itu seperti itu. Dan ini harus kita lakukan. Karena belum ada tanda-tanda COVID ini berhenti masih. Dan yang terakhir paling penting, setelah kita ikhtiar ini tadi, kita ikhtiar ada begini Mbak. Jadi ini belum nanas ya. Hubungan manusia ini ada bagaimana kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kalau pakai masker, ada COVID, ya pakai masker terus. Kalau dilepas terus nggak pakai lagi, itu nggak sungguh-sungguh. Padahal COVID itu datangnya dari Gusti Allah. COVID itu yang menciptakan Gusti Allah, Pak. Tuhan Yang Maha Esa, bukan kita yang mau menciptakan. Artinya kita perlu berdoa. Allah atas. Kita harus berdoa pada Allah. Mudah-mudahan COVID segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Jadi ikhtiar dua-duanya penting buat kita. Dan ini kami menghimbau kepada masyarakat Jember, khususnya yang saya cintai, dan juga masyarakat Jawa Timur, yang saya sebagai Ketua Apkasi Jawa Timur, tentunya ini menjadi kolaborasi total. Kita harus mikirin COVID, harus kita juga mikirin ekonomi di Jember dan khususnya di Jawa Timur pada umumnya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, Pak. Dari tadi kan Bapak berbicara tentang Jember dan sebagai satuan gugus tugas, Bapak sebagai ketua gitu. Tentunya ini juga akan menjadi tantangan, Pak, ketika Gasrem tadi itu diberlakukan untuk semua wilayah di Jawa Timur gitu. Padahal kita perlu bersinergi, kita perlu berkolaborasi. Ini tantangan sendiri. Bagaimana Bapak nantinya untuk bisa merangkul seluruh kabupaten atau daerah di Jawa Timur gitu, Pak? Jadi harus ada satu komitmen yang sama. Komitmen yang sama bagaimana strategi program setiap kabupaten. Yang tahu itu adalah kepala daerahnya masing-masing. Yang tahu wilayahnya seperti ini adalah kepala daerah masing-masing. Dari daerah lain tidak mungkin bisa mengetahui kekuatan, potensi, persoalan yang di daerah masing-masing. Makanya kami akan terapkan nanti dengan PPKM Mikro, itu betul-betul antara Pemkab, pemerintah daerah, gugas COVID, camat, Bapak Kades, RT, RW, itu harus ikut berserta bersama-sama. Di Jember akan kami keluarkan surat untuk melakukan pos kamling kembali. Jadi pos keliling lagi, pos kamling, setiap dusun, lingkungan harus ada pos kamling yang malam hari dia harus jaga kampungnya, bukan jaga COVID, tapi jaga kalau ada pendatang baru datang. Ada pendatang baru, siapapun itu, meskipun tetangganya sendiri dari luar kota, kita harus lakukan swab antigen. Itu akan kami lakukan sekarang. Ya, Bapak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Apkasi akan berupaya bagaimana memulihkan perekonomian khususnya di wilayah Jawa Timur gitu, apalagi di situasi pandemi. Tentunya peran pemerintah saja tidak cukup ya Pak ya, peran masyarakat. Kalau menurut Bapak sendiri nih, masyarakat apa Pak yang menjadi tantangan masyarakat untuk tidak melakukan ini semua menurut Bapak? Jadi harapan kami masyarakat ini sekarang betul-betul antara yang bawah, yang belum beruntung, ataupun yang masyarakat yang sudah memiliki kapital yang cukup, itu marilah kita bersama-sama memahami bahwa kondisi kita seperti ini. Janganlah kita bertakut untuk berniaga kembali, ya, berinvestasi di kabupaten kita, terutama di Jember maupun di Jawa Timur, karena COVID pasti ada saatnya. Di balik COVID pasti ada berkah dari itu. Pasti tidak ada yang namanya kehidupan ini susah terusan, tidak mungkin. Pasti ada satu gembira. Maka dari itu tidak perlu terlalu takut, namun tetap kita waspada, jaga diri kita wajib. Dan apabila nanti keluarga kita, saudara kita yang mampu ini tidak melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari di lapangan, di wilayah kita, tentunya nanti kekuatan investasi ini akan berhenti. Kekuatan investasi berhenti, maka saudara kita yang belum beruntung justru akan menjadi persoalan lebih dalam lagi. Dan apabila nanti itu lebih dalam lagi, maka terjadikan persoalan sosial. Kalau persoalan sosial menjadi susah semuanya. Maka dari itu silakan COVID berjalan, ekonomi tetap kita running. Tetap kita running. Pak Hendy, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Perbincangan kita sangat menarik pemirsa, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Dan tadi yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bupati kita tercinta ini, Bapak Hendy Siswanto, bahwasanya Apkasi akan bertindak tegas ya Pak ya, untuk bagaimana nantinya pemulihan ekonomi di Jawa Timur ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan gitu. Dengan mengusung kolaborasi, akselerasi, dan sinergi. Ya. Nah, sesuai dengan visi yang Bapak bawa nih ya Pak ya, berarti akan dibawa ke Jawa Timur juga Pak? Wiswayai Jawa Timur bangkit. Wiswayai Jawa Timur bangkit. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan talk show saya, Vera Zenvia bersama Bapak Hendy Siswanto.
Terima kasih atas kesempatannya juga ya Pak India. Terima kasih. Kami mohon pamit undur diri. Saya Vera Zenvia beserta kru yang bertugas pamit mohon diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.